شباب السالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني وثلاثون. Hadis yang nomor 32. Hadis yang nomor 32. Punten mriki disanjangkan an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum muttafaqun alaihi. Pun kula waskin an Abi Abdullah diriwayatkan saking Abi Abdullah diriwayatkan saking Abi Abdullah niku julukane ya. Karena beliau mempunyai putra jenenge Abdullah. Beliau jenenge Abi Abdullah. Nama aslinya An-Nu'man bin Bashir. Nyatani Imam An-Nu'man bin Bashir. Pun radhiyallahu anhuma radhiya mugi paring ridho sapa Allahu Gusti Allah. Radhiya mugi paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking An-Nu'man lan Bashir. Jadi anhuma mriki ternyata Sayyidina Nu'man nggih sahabat, abahe Bashir nggih sahabat. Makanya mriki radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Nek nahune huma niku maknane kalih. Pun qala dawu sapa Nu'man bin Bashir. Teng syarah niki musannaf tidak menyebutkan sejarah Nu'man bin Bashir dengan luas nggih. Kalau kita ingin membahas sejarah beliau niku biasanya wonten teng kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir ya, ataupun kitab Hayatus Sahabah. Diberikan namun disebutkan huwa Sayyiduna Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Beliau adalah Abu Abdullah julukannya, tapi nama aslinya Nu'man bin Bashir. Beliau wahwa awwalu mauludin minal ansar. Beliau adalah sahabat pertama yang dilahirkan dari sahabat Ansar. Okay. Jadi paling enome sahabat dari Ansar gitu termasuk beliau ini. Karena kanjeng Nabi niku napa namine hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah. Nah, beliau niki lahir. Sedangkan kanjeng Nabi pindah ke Madinah usia 53, sudah 10. Nah, beliau lagi baru lahir. Jadi jaraknya sangat jauh. Wa rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata wa arba'ata asyar. Beliau walaupun masih muda ya, menimba ilmu tekan Nabi juga lumayan banyak, karena memiliki disebutkan beliau meriwayatkan 114 hadis. Lumayan kata ya, walaupun 6 lumayan kan kata. Cuman waqutila an-Nu'man bisyam ya. Tapi Nu'man ini mungkin sedurunge teng tanah Syam ya, antara Palestina ataupun Irak ataupun daerah mriku, paham nggih? Ataupun Kufah nggih, daerah mriku. Bukan orang-orang atau sahabat yang sedo teng Madinah. Karena yang paling banyak sahabat niku dimakamkan teng Madinah, teng Al-Baqi, paham nggih? Mriku teng napa sandinge napa Raudhah, sandinge Masjid Nabawi wonten pemakaman namanya Al-Baqi. Niku lebih 300 atau 3000 sahabat yang madfun terkubur teng mriku. Paham nggih? Cuman beliau termasuk bukan yang sahabat yang dimakamkan teng Baqi ataupun teng Mekah. Kalau Mekah namanya Al-Ma'la, Jannatul Ma'la. Kapan sedone nggih fi Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Sanah arba'ah wa sittina hijriyah, tahun 64 hijriyah.
Kanjeng Nabi seto tahun 11 Hijriah ya. Beliau seto tahun 64 Hijriah. Jadi 53 tahun setelah setone Kanjeng Nabi. Jadi cukup panjang ya, cukup panjang jaraknya antara beliau kali sinten namine Kanjeng Nabi usianya. Pun beliau dawuh ngenten iki. Nang kitabe sampeyan tingali sami tu nggih. Sami tu tau krungu sapa ingsun. Sami tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul nggih. Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallam mugi paring tambah rahmat ta'lim. Maknane ngoten. Sallam mugi paring tambah rahmat ta'lim sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Rasulullah. Alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan keluargane Rasulullah. Wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah. Beliau pernah mendengar, aku tahu krungu hadis dugi Kanjeng Nabi. Yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah. Yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah. Niki hadise nggih. Hadise hampir sama yang kayak kemarin. Kemarin itu kita membahas tentang nopo? Seseorang yang melanggar perintah Kanjeng Nabi yang mungkin kita anggap apa sepele, apa membahas memakan adabnya memakan dengan tangan kanan. Kemarin kita bahas ada seseorang sing dahar be Kanjeng Nabi, kemudian dia mampu dahar pakai tangan asto tengen, cuman dia pakai tangan kiri. Akhirnya Nabi dawuh makanlah pakai tangan. Berhubung dia mampu, dia tuh nggak mau mendengar nasihat Kanjeng Nabi. Kenapa? Istikbaron pasti saat ngenteknya karo ada rasa sombong. Akhirnya napa efeknya? Nabi dawuh, Nabi kalau dawuh gak mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi. Pas takok ta. Akhirnya napa tangan-tangannya keple, gak iso. Makanya teng mriku napa fawaidul hadis faedahnya termasuk barang-barang sing ngenteni wong sing ngenteni barang sunnah niku bahaya. Makanya terakhir kita bahas menukil dari makolai pengarangi Ta'limut Ta'lim nih, pemasyhur nih. Napa niku barang siapa yang ngentek nih napa barang sing apik nih. Bukan bentuknya sunnah, bukan. Pokoknya barang siapa yang ngenteng nih barang apik, iku suwi-suwi dia akan mahrum, mahjub, dihijab, dihalang-halangi, kangelan ngelakoni barang sunnah. Dan barang siapa sing ngenteng nih barang sunnah, maka dia kangelan ngelakoni barang wajib. Dan barang siapa sing ngenteng nih barang wajib, maka dia akan keluar dari lingkaran agama Islam. Makanya memang rasa istihza niku efeknya besar. Ini juga sama. Hadisnya seakan-akan mungkin dalam mindset kita sepele ataupun justru sangat sepele. Monggo kita kaji, paham ya? Nabi dawuh niki. La tusawunna. Subhanallah. Mriki Nabi paham nggih. Teng hadis yang pendek niki ada 4. Cara ada yang ngetik SMS niku ada 4 tanda seru. Apa tanda seru? Bukti kalau Nabi ini bersungguh-sungguh dalam menyampaikannya. Seakan-akan Nabi itu paham, lek umat mben iki bakal ngenteng iki. Ngenteng iki. Dalam konteks yang pendek niki ada 4 tanda seru. Lek cara bahasa nahwu ada 4 huruf taukid, penguat makna. Padahal lek cara tafsir hadis nih, Kanjeng Nabi nggak perlu apa jenis ketika dawuh itu ada taukidnya, nggak perlu, karena Nabi nggak pernah bohong. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi itu memiliki pakai konteks yang ada taukidnya? Nah, ini menunjukkan bahasanya kalimat yang akan disampaikan Kanjeng Nabi niku benar-benar serius. Nah, gitu. Monggo kita kaji. Latus sawunna, yektine teman-teman, mana pun matane kebedo.
yektine teman-teman ngurusaken sapa sira kabeh. Yektine teman-teman ngurusaken sapa sira kabeh meluruskan napa niku sing durusne sufufakum ing pira-pira barisan salat sira kabeh. Latu sawuna yektine teman-teman nglurusaken sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan salat sira kabeh. Jadi Nabi niku sangat nyuwun tenan kalih awake dhewe umat Nabi Muhammad napa ketika sholat jamaah niku bener-bener diluruskan softnya. Nggih. Nah, ini kan jadi kan wis pokoke jamaah kan rada kenceng gak apa-apa. Hal yang mungkin bagi kita sepele, tapi temriki Kanjeng Nabi ndak tidak menyepelekan barang ini. Makanya temriki banyak kalimat tauhid, banyak huruf-huruf tauhid. Pun au la yakhalifannallaha au la yukhalifannallaha au la yukhalifanna utawa yektine bakal balikaken ngoten nggih bakal sing ana malikaken ngoten nggih malikaken sapa Allah Gusti Allah baina wujuhikum ing dalem antarane pira-pira wajah sira kabeh. Baina wujuhikum ing dalem antarane pira-pira wajah sira kabeh. Atau kalau tidak, kalau jenengan boten mau meluruskan barisan ketika sholat, Allah akan membalikkan wajah sampeyan. Nah, iki hadis apa iki? Maknanya membalikkan wajah iki ya. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya makna apa kalimat latusawun nasuf vakum teng kitab niku sebenarnya banyak riwayat hadis yang menerangkan Nabi menyuruh kita kelek jamaah dikencengni barisane, dikencengni barisane. Wonten hadis dari Imam Bukhari, sawu sufufakum fa inna tasudus sufuf min tamamis shalah, sempurnakan barisan salat karena kencengi barisan termasuk sempurnane sholat. Ada lagi sawu sufufakum fa inna tasudus salati min iqamatis sholat, karena lurusnya barisan dalam jamaah termasuk iqamatus sholat. Kalau kita mendengar iqamatus sholat, kita pernah bahas tentang iqamatus sholat. Napa niku wonten ayat yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhirih. Kemarin kita bahas ayat itu nopo? Ayat-ayat yang menunjukkan siapa sih orang mukmin itu sapa? Mahwal mukmin, siapa mukmin itu? Enggak perlu dijelaskan oleh ulama, langsung Gusti Allah yang memberi ta'rif sendiri. Langsung innamal mukmin. Lek jere makna Jawane innama niku angin pestine. Tapi lek makna Indonesia hanya. Jadi wong mukmin adalah hanya sing iki lho, sing sifat-sifat yang akan saya sebutkan jere Gusti Allah. Termasuk walladzina yuqimuna shalah. Itu orang-orang yang memang benar-benar mendirikan sholat. Nah, lek wis benar-benar mendirikan sholat, berarti dia juga tidak akan meremehkan latusawunna sufu, artinya meluruskan barisan. Kalau wacoknya syarah dan kitab niki. Kalimat latusawunna sufu fakum jadi musannaf napa niku fihi al-amru bi taswiyatis sufufi shalah. Yaitu maknanya jelas ya. Kanjeng Nabi memerintah kita untuk meluruskan baris ketika jamaah pas sholat. Tapi yang penting nih bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubaligu fi taswiyatiha hatta tasira ka'annama yakumu bihas siham li syiddati istiwaiha wa i'tidaliha. Yang perlu kita tahu Rien Kanjeng Nabi
niku yubalik niku cek nemene cek erame karo oleh ngelurusne barisan sahabat ketika sholat. Kalau kita nalar Kanjeng Nabi yae eran teman dalam urusan niku, apalagi masalah jamaah. Apalagi masalah jamaah. Makanya subhanallah makanya jamaah niku penting, jamaah niku penting. Makanya saniki banyak orang yang dihantui. Misalkan kayak saya santri-santri sing pemula, misalkan apalagi santri yang pemula yang baru belajar kitab tasawuf, paham ya? Apa jenenge lek salat kudu apik, kudu ngepik-ngepiki salat, kudu ngati-ngati salat, paham ya? Ngepik-ngepiki salat, membaguskan salat itu lebih baik, paham ya? Salat dewi di tempatnya sendiri, jelas-jelas suci, terus gak ada yang ganggu. Itu maknanya benar. Tapi jangan sampai sampean mengatakan iki lebih apik daripada sholat jamaah. Jangan. Jari nopo, jari salafun sholat enggak. Kalau memang jenengan benar-benar serius dalam memperbaiki sholat, iqamati sholat, ya sudah, ayo jamaah. Hidupkan jamaah. Tapi kalau sama kurang, sholatlah sendiri nang kamar. Misalkan sholat merasa gak mantep lek nang masjid ono najise. Misalkan sajadahe pernah kebeda arek cilik-cilik yang nggak tahu ini najis atau suci, ya nggak apa-apa. Artinya jangan sampai kita meninggalkan syariat Kanjeng Nabi. Kalau benar-benar kita fair memulai hukum, kita fair dalam hati kita ingin iqamatis sholat, paham ya? Makanya Kanjeng Nabi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi taswiyatiha, nemen-nemen dalam urusan, paham ya? Ngencengne soft sampai ke nama yakumu bihasiham nih, sampai nih cara diukur niku seperti anak panah, saking lurusnya sahabat ketika sholat. Sampun, niku artinya meluruskan soft. Kemudian ada kalimat yang niku hadise au la yakhalifanallah baina wujuhikum nih. Lek gak gelem lurus, Allah akan memutar wajah sampeyan. Iya, memutar itu piye? Mereka dikatakan ya toh. Wakhtalafa fil wa'idi al-madhkuri fakilahu ala haqiqatihi wal muradu at-taswiyatul wajhi bitahwili khalqihi an wad'ihi yaj'aluhu mawdi'al qafa aw nahwi dhalik. Ulama masih banyak berbeda pendapat maknanya wajahnya diwalik iku piye. Ada pendapat pertama jarene tafsir hadis itu hakikat, artinya besok ketika kita di mahsyar dibangunkan dari kubur, wajah awake dhewe pindah nang kitok. Nggih, sing wae kirai iki malah kitok, iki kitok iki lah. Nggih. Apa hikmahnya itu? Mangke teng mahsyar itu orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Amali saya yo bentuknya saya. Tempatnya istimewa. Tapi kalau amalnya buruk, sampai ada yang mengatakan wakila, ada yang dibangkitkan kepalanya hayawan, ono yang dibangkitkan apa wajahnya niku nang sukunya nang sirah diwalik itu si Allah. Ono yang dibangkitkan gini apa nun sewu melampaui koyok ulo, artinya wajahnya di bawah. Dengan hal-hal yang macam-macam tergantung amal-amal awake dhewe. Itu pendapat pertama, memang diwalik wajahnya bagi orang-orang yang nggak mau meluruskan. Tapi kalau yang kedua ini yang menarik. Qalan Nawawi, Imam Nawawi ikut berkomentar nafsiri hadis niki. Maknane aula yakhalifanallah baina wujuhikum. Kadang awake dhewe entah yang masih atau belum berkeluarga ataupun yang sampun mempunyai rumah tangga, kami tidak disangka-sangka, yo ayem-ayem ae, kami moro-moro ada masalah, entah itu masalah rumah tangga, ataupun masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, ataupun tukaran betonggone, nggak terduga, ataupun moro-moro difitnah, kami ngoten-ngoten itu. Niki termasuk akibatnya niki. Lek jari Imam Nawawi. Qalan Nawawi biasanya lek pun beliau dawuh ulama lain niku
kalah. Kenapa? Karena saking unggulnya pendapat Imam Nawawi. Qala Nawawi maknanya tadi niku artinya Allah akan membalikkan wajah kita. Napa niku? Yuqa'u bainakum al-adawah. Pertama, risikonya adalah Allah akan menurunkan panjenengan iku al-adawah, musuh-musuhan. Musuh anak karo bapak gak akur, utawa bojo karo sing wedok gak akur, utawa kanca mbek kancane gak akur. Al-adawah. Yang kedua al-baghdha, saling membenci. Iki ngoten niku. Kemudian waqtilafil qulub, beda-bedane ati. Aku gak cocok mbek fulan, gak cocok. Pokoke sing paling apik iki aku. Nah, jadi mbek fulan gak cocok iku ono eleke iki ana eleke ngoten ikhtilaful qulub. Padahal namanya mbak jari guru kula kayak segala majelis maulid ataupun pengajian hadis ngeten iki siji tujuan apa jamaul qulub, ngumpulne ati agar awake dhewe purun nyedhek teng Gusti Allah, purun nyedhek teng Kanjeng Nabi, purun memahami ilmu Gusti Allah. Tapi risikonya orang yang tidak mau meluruskan shaf ketika sholat niku Nawawi, termasuk ikhtilaful qulub, hatinya berbeda-beda, bukan jampul qulub lagi, malah pisah. Pun niku jarine Imam. Nah, jadi ada dua pendapat. Pertama memang hakikat, ya memang wajahnya dibalik nang kene. Tapi kalau makna kedua mboten, itu hanyalah istilah bagi mereka yang enggak mau ngoten niku, enggak peduli dengan itu. Makna yuqiu atau yuqa'u bainakum al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling membenci, wa ikhtilaful qulub. Makanya apa? ada ayat mungkin niki pernah kula bahas. Ada ayat yang sudah kita baca bolak-balik tentang Al-Qur'an. Ini adalah tips agar awek dhewe niku ayem-ayem ae teng dunya lan akhirat. Makanya sakniki moro-moro kita krisis dalam ekonomi, sing lanang, sing bapak ngritiki bupati, ngritiki gubernur, ngritiki pemerintah, ataupun masalah dalam kerjaan ataupun jadi banyak yang bermasalah. Kenapa? Sampai mungkin orang-orang yang pemuda dari mahasiswa demo ataupun ada komunitas sendiri, komunitas musik ataupun pada motor ikut demo ingin melengsarkan nama pemimpin yang menurut mereka kurang bagus. Lek jari Gusti Allah bukan dengan cara itu kita urip ayem-ayem, urip enak, bukan dengan cara itu. Dengan cara apa? Ya kayak tadi, termasuk la tusawunna sufufakum aw la yakhalifanallaha baina wujuhikum. Ini wonten ayat ya. Sangat mirengaken ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Napa jari Gusti Allah? Walau anna ahlul qura, seandainya mereka orang-orang sing urip nang desa. Qura bisa dimaknai desa, qura bisa dimaknai perkotaan, qura bisa dimaknai al-balad, juga bisa suatu negara. Ada dua faktor iki tok ae Bang. Amanu, saling iman nggih. Sing duwe bojo muatne imane, ngejak bojone nang Gusti Allah, giring anake didik anake nang Gusti Allah. Kemudian ngejak kanca-kanca teng Gusti Allah. Amanu. Kemudian yang kedua wattaqau, dan saling takwa. Jadi sugulnya, sibuknya, fokusnya mereka adalah dua niki, saling iman dan saling takwa, beres. Lek ngoten niku opo efeknya? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka niscaya kami Allah akan membukakan bagi mereka barokat, akhirnya kenikmatan, kesejahteraan, gak cuma minas sama tapi minal ardh. Dari dua sisi, dua sisi opo? Jadi memang amanu wattaqau. Coba awake dhewe saling sibuk ngurusi iman awake dhewe sing nom-nom daripada buat waktu pakai HP gitu. Jadi sibukkan kita pakai iman. HP ini awake dhewe gawe aksesoris akhirat kita. Amanu wattaqau.
Fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Terus saya nopo. Tapi Gusti Allah pun beda. Mereka tidak akan mau. Mereka ingin sejahtera pakai carane dewi. Yumbo demo, yumbo melaksanakan apa pejabat yang sudah menjabat. Apa niku? Walakin kadzabu. Mereka nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Nggak percaya. Pengen pakai utak dewi. Kadzabu, nggak mau iman, nggak mau ya takwa. Paham ya? Lais ngoten niku piye? Angin lais kadzabu piye? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya sudah, saya akan membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena nggak mau perintah manut perintah Gusti Allah. Paham ya? Makanya kalau misalkan kita moro-moro ono musibah, jangan sok-sokan nyalahni wong liya. Mungkin sebabnya itu orang lain jelas, tapi siapa yang menggerakkan orang lain? Gusti Allah. Ada kholal itu ada lubang di kita yang perlu kita yang perlu kita benahi. Pun makanya sampai napa namanya kalau nggak salah Fudel bin Iyad ataupun Ibrahim bin Adham ya, yang diberi musibah oleh Gusti Allah nikah dengan istri yang cerewet sing rada angel omongane. Nggih. Pun ketika Bapak santri-santri ini mengatakan ya Syekh jenengan niku mampu, jenengan niku bisa, paham nggih? Tapi maneh sampean niku Syekh, banyak perempuan yang mau mbek jenengan. Napa jare beliau? Istri saya adalah gambaran saya. Artinya segala kesalahan enggak langsung lemparkan kepada orang lain walaupun jelas-jelas sebabnya orang lain. Karena ada khalal, ada kesalahan dalam diri saya. Paham nggih? Nah, niku makna la tusawunna sufufakum aw la khalifanallahu baina wujuhikum. Terakhir fawaidul hadis. Niki ngaji dulu niku untuk patok soalnya. Fil hadis hasu ala taswiyati sufuf wallahu a'lam. Namanya tadi. Napa namanya dalam hadis niki memang Kanjeng Nabi fokusnya nggih jangan sampai kita meremehkan hal yang kecil, contohnya taswiyah sufuf. Kenapa ada istilah ngeremeh nih? Jadi dalam sahabat nggak ada kalimat istilah ngeremeh nih. Kapan itu muncul? Karena generasi yang sudah mulai imani mulai merasa. Jangankan hal yang sunnah, hal yang wajib pun diremehkan, apalagi masalah taswiyah as-sufuf, maknanya meluruskan barisan sholat. Sabun nggih. Kemudian al-hadisul as-salis wa salasun nggih. Insyaallah hadis yang binjing akan kita bahas niki rada menarik. Nggih. Karena bahas tentang kullu bid'atin dalalah. Nggih. Mereka yang mengatakan selawat itu kurang saya. Insyaallah akan kita bahas lagi karena hadis niki berbunyi man ahdatsa fi amrina hada falaysa minhu bahwa raddun. Kok perkara sing gak tahu dilakukan Kanjeng Nabi ditolak dari kita. Itu kan bukan termasuk agama. Pernah cerita ini bocoran cerita tentang Saudi ya, tentang Saudi. Wonten suatu syekh ya, keras melarang speaker masuk di Masjidil Haram. Kenapa? Karena pada zaman Kanjeng Nabi nggak ada itu speaker boten wonten. Akhirnya wonten Syekh Al-Mutawali Sya'rawi itu Mesir masyhur niku. Kan nggih. Napa dawe diparani Syekh niku sing menfatwa mik niku bid'ah karena gak enak kan zamane Kanjeng Nabi. Ternyata beliau maca Quran pakai kaca mata. Ya Syekh, hadza mukabbirus sut wa hadza mukabbirul surah. Amin. Syekh iki pembesar suara, iki pembesar gambar. Kok sampean pakai iki, amin. Kemudian cerita niku nggih masyhur. Ditambahi dari guru kula dari Yaman niku. Kalau memang segala yang tidak ada tentang Kanjeng Nabi niku bid'ah, ya awake dhewe bid'ah. Kenapa? Awake dhewe gak enak nang Kanjeng Nabi. Nggih. Ya, niku insyaallah akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.
Syukran.